Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Muhtari, yang kami hormati pengurus Yayasan Al-Muhtari sekaligus juga istri saya tercinta Dr. Wanda Hajah Tita Wasita, yang kami hormati Kepala Sekolah SD IT Al-Muhtari Bapak Ustadz Awal, yang kami hormati Kepala TK Al-Muhtari Ibu Winda, dan tentunya dengan guru-guru yang saya banggakan. Yang kami hormati Ketua Komite TK Al-Muhtari dan tentunya bersama krunya. Yang kami hormati juga orang tua, wali, siswa, siswi TK Al-Muhtari, dan tentunya anak-anakku yang saya sayangi. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam acara pelepasan atau perpisahan TK Al-Muhtari tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, perjalanan TK khususnya ini sudah di tahun ke-27. Jadi bukan perjalanan yang sebentar untuk berkiprah di dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di Yayasan Al-Muhtari. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah, karena memang tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, dan juga tanggung jawab keluarga. Kami sebagai unsur masyarakat penyelenggara pendidikan di Al-Muhtari, kita berupaya untuk terus-menerus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena yang utama di dalam penyelenggaraan pendidikan itu adalah kepercayaan dari Bapak dan Ibu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menitipkan anak-anaknya untuk dididik di TK Al-Muhtari. Ini menjadi satu kebahagiaan dan satu juga tantangan bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan datang. Tadi kalau saya menyimak dari apa yang dibacakan ayat oleh anak kita, tentunya artinya yang kira-kira seperti ini. Apa yang kita di situ, wahai orang-orang yang beriman, sebaiknya kita memperhatikan apa yang kita tinggalkan, apa yang kita perbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bapak dan Ibu, ini adalah bagian dari proses apa yang kita inginkan, apa yang kita perbuat untuk hari esok ini adalah menyiapkan anak-anak kita yang soleh dan soleh. Kenapa demikian? Karena kerugian terbesar kita sebagai orang tua ketika kita tidak mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa kita rugi? Karena ketika kita meninggalkan dunia ini,
yang tersisa hanya 3 perkara. Waladun saleh, anak-anak soleh yang kita senantiasa harapkan mendoakan setiap waktu. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah amal jariah. Mudah-mudahan kita menciptakan generasi kita, anak-anak kita yang soleh dan solehah ini bagian dari investasi untuk kita tidak merugi nanti di dunia apa maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ingin membangun landasan pendidikan yang baik di TK Al-Muhtari. Tentunya kita harus berjenjang. Artinya dari TK ada SDIT Al-Muhtari, ada Sanawiyah, ada Aliyah, dan juga ada Akademi Kebidanan. Memang tidak mudah ya untuk menampak satu tangga ke tangga yang lain, untuk kita bisa memperbaiki tata kelola manajerial dari organisasi ini tidak mudah memang. Tetapi harus kita berupaya. Karena apa? Karena ada ingin yang kita capai. Yang ingin kita capai apa? Menyiapkan generasi Islami, generasi yang soleh dan soleha untuk menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Insya Allah di antara anak-anak kita, insya Allah ada yang menjadi pemimpin masa depan di negeri ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan kita aminkan mudah-mudahan ada yang menjadi calon presiden. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita mau mengubah kondisi dimanapun, siapapun harus punya peran di dalamnya, harus punya tanggung jawab sehingga kita bisa memperbaiki kondisi seperti sekarang ini. Contoh, gubernur kita, dia ingin memperbaiki bagaimana kenakalan remaja sekarang itu sudah tidak terkendali. Dia punya program barak militer anak-anak istimewa dan hasilnya luar biasa. Saya kira Bapak dan Ibu setuju, mungkin sebagian ada yang setuju, ada yang enggak. Tetapi itu adalah bagaimana perhatian pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai pemangku kepentingan di dalam dunia pendidikan, ingin melahirkan generasi-generasi yang hebat di kemudian hari. Karena generasi emas 2045 itu adalah generasi yang kita siapkan dari mulai sekarang, terutama anak-anak yang SMP, SMA. Nah ini penting untuk kita siapkan, dan itulah pentingnya kerjasama penyelenggara pendidikan, dalam ini adalah Yayasan Al-Muhtari dan juga orang tua siswa-siswi. Dan pada kesempatan hari ini saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada komite sekolah dan tentunya timnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di bawah komando Mama Albi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Dan juga tentunya kepada orang tua siswa-siswi yang sudah mensupport komite sekolah ini dengan sebaik-baiknya, baik material maupun immaterial. Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi. Dan tentunya juga terima kasih juga kepada guru-guru yang hebat, yang luar biasa, yang melahirkan anak-anak seperti yang tadi kita saksikan ini adalah berkat guru-guru yang dikomandani Ibu Winda. Kita terus mengupgrade kapasitas dan kapabilitas guru-guru
di TK Al-Muhtari. Kenapa? Tadi kita ingin menyiapkan generasi yang akan datang yang jauh lebih baik. Punya tahapan pendidikan, tangga pendidikan yang lebih jelas dari TK, SD, IT Al-Muhtari, Sanawiyah, Aliyah, sampai akademi kebidanan yang sekarang sedang dirintis. Dan insya Allah kami masih punya cita-cita yang tinggi untuk menyiapkan pesantren Taruna Nusantara. Jadi kita harapkan dari SDIT, dari Sanawiyah, dari Aliyah ini itu adalah mondok 6 tahun. Kita akan didik dengan fashionnya anak-anak. Kita akan koordinasi dengan lembaga terkait. Kalau akan memiliki tujuannya menjadi seorang polisi, kita akan dididik dengan pendidikan kepolisian, yang kita akan melahirkan polisi-polisi yang Qur'ani. Demikian juga yang punya passion menjadi tentara, kita akan didik dengan melibatkan tentara supaya menjadi tentara-tentara yang Qur'ani. Ini yang kita harapkan ke depannya, cita-cita mulia. Mudah-mudahan dukungan dan support dari Bapak dan Ibu semua akan memberikan kekuatan kepada kami supaya lembaga pendidikan ini akan terus tetap eksis, dan tentunya di dalamnya kita harus berbenah diri, harus memperbaiki diri, memperbaiki tata kelola semuanya kalau ingin berkembang maju sampai kepada level standar nasional bahkan internasional. Itu yang harus menjadi rujukan. Coba kita lihat Man Cendikia dari Tangerang, lulusannya itu kemana-mana, diterima di perguruan tinggi luar negeri dan segala macam, dan itu dibutuhkan oleh semua lembaga. Nah, kita ingin berharap pendidikan di kita di Yayasan Al-Muhtari ini memiliki anak-anak yang mampu menjawab tantangan kehidupan ke depan. Satu hal yang saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saya perhatikan, mohon izin dan mohon maaf, kita kelemahan orang tua ini adalah tidak mampu atau belum mampu memberikan apresiasi penghargaan kepada anak-anak kita. Betul nggak Ibu? Betul nggak Ibu? Karena kebutuhan dasar anak itu adalah penghargaan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah penghargaan. Sekalipun anak-anak, kalau Ibu sering tepuk, terima kasih anakku sudah menjadi anak yang soleh dan soleha, itu energinya bisa 2 kali lipat. Di level manapun anak-anak, di level pekerja maupun di pegawai pemerintahan, itu selalu begitu. Mudah-mudahan nanti di penampilan-penampilan berikutnya Ibu lebih fokus memberikan apresiasi kepada anak-anaknya. Siap Bu? Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yayasan ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang harus kita mampu hadapi dengan tetap kita mengedepankan akhlakul karimah. Dan ini adalah fondasi anak-anak kita, di mana usia emas anak-anak yang di TK ini usia yang memang harus diisi dengan hal-hal yang sifatnya religi, agama, dan itu akan menjadi ingat sampai seumur hidupnya, karena diisi ke dalam otak yang masih kosong, masih suci, yang itu menjadi bekal untuk anak-anaknya. Dan ini perlu dilanjutkan di lingkungan keluarga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini, sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada komite sekolah
guru-guru dan orang tua yang sudah berkolaborasi sehingga menciptakan harmoni pada kesempatan di pagi hari ini untuk melepas anak-anak kita dengan bangga, dengan bahagia untuk diantarkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dimanapun. Walaupun kami sudah menyediakan SD Al-Muhtari, itu jauh lebih baik supaya ada kesinambungan. Di sini ada Pak Awal, saya selalu menitip pesan dan selalu mengingatkan, menantang juga bagaimana kalau di kelas SD itu minimal tahun depan itu 6 juz habis sudah hafal Quran. Kita harapkan bisa seperti itu. Nanti 6 tahun berikutnya menjadi hafiz Quran semua 30 juz untuk sanawiyah dan aliyahnya. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Itu adalah semata kealpaan kami, dan kalau ada yang benarnya karena itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.